Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyajikan video pembelajaran dengan materi prinsip-prinsip pengukuran besaran fisis. Apakah yang kalian ketahui tentang pengukuran? Ya, pengukuran adalah kegiatan penentuan nilai atau harga dari suatu besaran dengan cara membandingkan besaran tersebut dengan besaran yang sejenis sebagai satuan standar atau ukuran baku. Nah, sekarang apakah yang dimaksud dengan besaran? Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur, dihitung, dan dinyatakan dengan angka. Dibagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Pengertian dari besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditentukan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran-besaran lain. Terdapat 7 macam besaran pokok, yaitu panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Ingin tahu lebih lengkapnya? Simak tabel berikut ini. Nah, ini adalah tabel besaran pokok beserta satuannya. Panjang satuannya meter, massa satuannya kilogram, waktu satuannya sekon, kuat arus listrik satuannya ampere, suhu satuannya Kelvin, intensitas cahaya satuannya kandela, dan jumlah zat satuannya mol. Sekarang kita akan membahas tentang besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Artinya, untuk menentukan besaran ini harus menggunakan rumus-rumus tertentu yang memuat besaran-besaran pokok. Contoh besaran turunan adalah luas, volume, kecepatan, gaya, usaha, energi, tekanan, percepatan, dan sebagainya. Di sini saya menyajikan beberapa contoh dari alat ukur. Yang pertama, mistar atau yang biasa kita sebut dengan penggaris. Yang kedua, jangka sorong. Yang ketiga, micrometer screw. Dan yang keempat, stopwatch. Contoh alat ukur yang pertama yaitu mistar atau yang biasa kita sebut dengan penggaris. Alat ukur ini memiliki skala terkecil 1 mm atau 0,1 cm. Mistar memiliki ketelitian pengukuran setengah dari skala terkecilnya, yaitu 0,5 mm. Mistar atau penggaris digunakan untuk mengukur benda-benda berbidang datar serta berdimensi kecil saja, semisal gambar ataupun ubin. Contoh alat ukur yang kedua yaitu jangka sorong. Jangka sorong merupakan alat yang digunakan untuk mengukur panjang dan ketebalan sebuah benda dengan tingkat ketelitian mencapai 0,1 mm. Dengan skala paling kecil yaitu 0,1 mm, alat ini dapat mengukur dengan ketelitian rata-rata 0,05 mm. Skala jangka sorong dibagi menjadi dua, yaitu skala utama dengan satuan cm dan skala nonius dengan satuan milimeter. Contoh alat ukur yang ketiga yaitu micrometer screw. Micrometer screw ialah salah satu alat ukur yang bisa digunakan untuk mengukur panjang suatu benda dan mengukur tebal sebuah benda serta mengukur diameter luar sebuah benda dengan tingkat ketelitian mencapai 0,01 mm. Contoh bendanya seperti benda lempeng baja, aluminium, diameter suatu kabel, kawat, lebar suatu kertas, maupun benda-benda yang lainnya. Dan contoh alat ukur yang keempat adalah stopwatch. Sebuah arloji genggam yang dirancang untuk mengukur jumlah waktu yang telah berlalu dari waktu tertentu ke
bisa diaktifkan sampai dengan stopwatch tersebut dinonaktifkan. Contohnya saja, menghitung berapa lama sebuah mobil dapat mencapai jarak 60 km atau berapa waktu yang dibutuhkan seorang pelari yang dapat mencapai jarak 100 meter. Nah, yang terakhir, ada beberapa penyebab kesalahan dalam pengukuran. Yang pertama yaitu kesalahan pemakaian alat ukur. Yang kedua, kekeliruan dalam menyalin data. Yang ketiga, kesalahan pembulatan. Yang keempat, salah menentukan tingkat ketelitian. Dan yang kelima, salah membaca skala. Sekian video pembelajaran hari ini. Terima kasih karena sudah menyimak video pembelajaran ini. Semoga bisa dipahami dan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.